Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Bayangin kalian lagi ngerekam momen biasa, ya mungkin liburan, mungkin ulang tahun, atau cuma suasana jalanan biasa aja ya. Tapi kamu tuh gak sadar di frame video itu ada sebuah kejahatan, sebuah kecelakaan maut, atau sebuah insiden mengerikan yang sedang terjadi. Di video kali ini kita akan bongkar daftar rekaman-rekaman yang terlihat biasa, namun punya backstory paling gelap di dunia. Udah penasaran? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Burt dan Melanie Billings. Pasangan suami istri Burt dan Melanie Billings di Florida dari luar kelihatan orang yang baik banget. Mereka mau mengasuh 17 anak sekaligus, di mana 13-nya diadopsi dan punya kebutuhan khusus. Nah, sebenarnya saking protektifnya, mereka berdua tuh rela ya ngeluarin uang banyak cuma untuk memasang CCTV di beberapa titik rumahnya. Tapi di tanggal 9 Juli 2009, CCTV justru menangkap momen horor. Sebuah van merah berhenti dan segerombolan orang berpakaian hitam-hitam ala ninja menyerbu masuk rumahnya. Dalam waktu kurang dari 4 menit, mereka mendobrak pintu, menikmati Burt dan juga Melanie, lalu kabur membawa berangkas. Anak-anak yang berada di rumah ketakutan setengah mati. Nah, tapi untungnya berkat rekaman CCTV itu, polisi berhasil melacak van merah tua yang ternyata membawa mereka ke otak kejahatan, yaitu Patrick Gonzalez Jr., seorang instruktur bela diri lokal. Plot twist-nya bikin emosi nih. Patrick itu ternyata halu parah. Dia ngira Burt adalah mafia yang nyimpen uang narkoba jutaan dolar di rumah, plus dia dendamnya karena Burt pernah nolak kasih modal untuk bisnis gymnya. Investigasi polisi pun makin gacor waktu menemukan jejak sepatu di TKP yang ternyata cocok ya sama struk belanjaan Patrick dan juga gengnya di Walmart. Iya teman-teman, mereka terekam CCTV toko lagi beli perlengkapan pembunuhan itu. Pada akhirnya, Patrick Gonzalez Jr. divonis hukuman mati dan komplotannya termasuk bapaknya sendiri yang ikut nyetir van kena hukuman penjara yang lama. Namun sedihnya, 13 anak yatim piatu itu harus kehilangan orang tua hebat mereka cuma karena keserakahan orang jahat. Lea Michele Day. Orang yang milih berkarir sebagai polisi emang dari awal udah harus siap ya kalau suatu hari tuh akan meninggal waktu lagi bertugas. Tapi sayangnya ada kasus viral di St. Lucie County, Florida yang bikin orang-orang tuh ngeri banget. Kalian pernah dengar kisah Lea Michele Day? Jadi ceritanya pada tanggal 23 Maret 2022, cewek ini baru aja mengalami kecelakaan tunggal di mana mobil Honda Civic-nya berujung kebalik. Nah, bukannya nunggu bantuan, dia malah kabur ke arah pantai dengan muka linglung. Singkat cerita, Cody Colangelo yang berumur 22 tahun yang lagi patroli berhasil menemukan dia di pinggir air. Awalnya vibes-nya tuh sedih banget ya. Lianya kelihatan ketakutan, sedangkan Cody-nya berusaha nenangin dia dengan super sabar. Tapi entah karena efek kecelakaan, shock ataupun hal lainnya, waktu mau diajak naik ke jalan tanpa aba-aba, tahu-taunya Lia malah ngeluarin pisau lipat dan masuk leher sang polisi ini. Cody kaget dong setengah mati. Dia sempet sih nembak sekali untuk bela diri, tapi berujung meleset karena dirinya gak mau kena orang lain di jalanan. Dia kabur lagi ke air sebelum akhirnya berujung menyerah. Cody pun harus dilarikan ke rumah sakit dan operasi darurat selama 2 jam karena arteri di lehernya tuh sudah robek. Namun untungnya dia selamat ya teman-teman. Nah, waktu ditanya ke Lia kenapa dirinya tuh nusuk polisi, katanya tuh dia takut kalau SIM-nya ditahan sama karena gak punya asuransi. Insurance? I don't have any. You don't have no insurance? Yeah, that's why I panicked. Okay. Gila kan, lu nyaris bunuh orang cuma karena takut ditilang. Makanya setelah itu di sidang bulan April 2024, rekaman bodycam jadi bukti yang telak. Juri akhirnya memvonis Lia bersalah atas percobaan pembunuhan tingkat pertama terhadap aparat hukum. Pelajaran kerasnya teman-teman, sepanik apapun kalian, jangan pernah nyerang orang yang mau nolong, apalagi polisi, oke? Slowly walk. Carly Gregg. Kata orang, kelakuan anak tuh adalah cerminan hasil didikan orang tua kan? Kalau bocah baru berumur 14 tahun terus berujung nembak ibu sama ayah tirinya sendiri, seperti kasus Carly Gregg ini, kira-kira siapa tuh yang salah? Jadi ceritanya pada hari itu di Rankin County, Mississippi, sang ibu yaitu Ashley Smiley baru aja pulang bareng anaknya. Benar-benar baru masuk rumah, terus anaknya masih main sama anjingnya dan mendadak
Terlihat ya dari CCTV kalau Carly sempat ngambil pisau milik ibunya di kamar, disembunyiin di belakang punggung, dan langsung ngeluarin 4 tembakan yang bikin ibunya meninggal di TKP dengan luka di wajah dan juga lehernya. Sadis banget kan? Yang bikin merinding bukan cuma aksinya, tapi ketenangannya setelah kejadian. Carly nggak panik ataupun nangis. Dia malah ke dapur, ngambil handphone ibunya dan ngechat ayah tirinya dengan kata-kata manis. "Kapan pulang sayang?" Itu semua untuk memancingnya pulang ke rumah dong teman-teman. Gak cukup ya sampai di situ aja, tapi Carly juga ngundang temannya datang seakan-akan mau pamer kalau ibunya habis dia. Psikopat kan? Dan waktu akhirnya sang bapak tiri pulang, dia langsung ditembak di bahu, serta beruntungnya dia berhasil melawan sehingga sang bocah pun kabur dari sana. Nah, usut punya usut, setelah kasusnya diinvestigasi, ternyata Carly itu melakukan ini semua karena dendam sama ibunya yang menemukan dia vaping dan juga pakai obat terlarang. Carly juga bela diri kalau dirinya tuh lagi kena mental breakdown gara-gara efek samping obat depresi yang bikin dia tuh mati rasa. Tapi beruntungnya jaksa menampilkan bukti CCTV yang menunjukkan gerak-geriknya super terencana dan juga sadar penuh. Dan pada akhirnya di bulan September 2024, bocah ini dinyatakan dapat hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kemungkinan bebas bersyarat. Gila ya, satu keputusan impulsif dan juga emosi sesaat emang benar-benar bisa menghancurkan masa depan selamanya sih. Hey, come here. Hey, where's your wife at, bud? Where's your wife at? She's on the floor in that room. Kecelakaan kereta. Pernah kepikiran nggak demi satu shot film yang estetik, satu nyawa harus melayang sia-sia cuma gara-gara sutradaranya tuh ngeyel soal izin? Ini adalah salah satu tragedi paling kelam dan juga memalukan di sejarah Hollywood yang terjadi pada 20 Februari 2014. Jadi pada waktu itu, kru film biopik musisi legendaris Gregg Allman berjudul Midnight Rider ceritanya lagi syuting di jembatan kereta api di Georgia. Sutradaranya punya ide gila untuk bikin adegan mimpi di mana aktor William Hurt tiduran di atas kasur rumah sakit yang ditaruh persis di tengah rel jembatan. Masalah fatalnya, mereka nggak punya izin ya untuk syuting di situ. Perusahaan keretanya udah nolak izinnya tuh 2 kali, tapi sutradaranya tetap ngeyel dan gas terus tuh, serta bohong ke para krunya kalau tempat itu aman ya teman-teman. Dan petaka pun datanglah secepat kilat. Udah bunyiin klakson kenceng dan juga berusaha ngerem pun, sayangnya kereta ini gak bisa berhenti tepat waktu. Bayangin deh, tiba-tiba ada kereta barang muncul dengan kecepatan hampir 100 km per jam. Para krunya juga cuma punya waktu kurang dari 1 menit untuk kabur dari jembatan sempit itu. Suasananya chaos banget deh seriusan, bahkan William Hurt aja sampai harus lari nyeker di atas kayu jembatan yang tajam itu dong teman-teman. Tragisnya, asisten kamera berusia 27 tahun yaitu Sarah Jones gak sempet ya menyelamatkan diri. Keretanya menghantam kasur besi itu dan puingnya menyambar Sarah hingga dia tuh meninggal di tempat. Ya, gara-gara kelalaian fatal ini, filmnya pun langsung dibubarkan dan sutradaranya juga berujung di penjara, di mana menjadikannya sebagai sutradara pertama yang masuk bui akibat kecelakaan di lokasi syuting. Ingat ya teman-teman, gak ada film ataupun video yang pantas ditukar dengan seharga nyawa manusia. Harus selalu bijak dan hati-hati ya. Eloa Pimentel. Kirain mah di tahun 2008 waktu Eloa, cewek berusia 15 tahun pulang dari sekolah bareng sahabatnya yaitu Nayara, bakal menjadi hari yang biasa aja ya. Apalagi mereka cuma mau ngerjain tugas bareng 2 teman cowoknya kok. Tapi mendadak pintu apartemen Eloa digebrak kenceng sama mantannya yaitu Lindenberg Elvis yang pada saat itu udah berusia 22 tahun. Bahkan bukan cuma ngegerebek mereka di rumah, tapi si mantan sampai bawa pistol segala seakan-akan kayak mau menjarah rumah orang. Jadi sebelum aku lanjutin, aku kasih konteks dulu ya. Eloa sama Lindenberg sempat pacaran waktu usia mereka itu 12 sama 19 tahun. Dari awal pun hubungannya emang udah toksik parah karena si Lindenberg gampang marah, cemburuan parah, dan suka ngikutin Eloa kemana-mana. Nah, karena gak tahan diposesifin seperti itu, akhirnya sama Eloa diputusin deh ya. Cowoknya gak terima. Makanya sekarang si Lindenberg tuh dateng, ngamuk, dan juga sampai ngancam membunuh Eloa serta semua orang yang ada di situ. Duh, serem banget kan?
Bahkan ujung-ujungnya pas polisi datang untuk ngepung bangunan tersebut, teman cowoknya yang ada di situ dilepasin kok. Cuma karena pada hari itu reporter juga datang, Lindenberg nyuruh Eloa nongolin kepalanya di jendela untuk seakan-akan nunjukin kondisi dia tuh baik-baik aja ya. Padahal jelas banget gak sih mukanya tuh lagi nunjukin kebalikannya? Harusnya hari itu mungkin bakal aman-aman aja kalau polisi yang berhadapan sama si psycho itu ya teman-teman. Tapi mendadak ada reporter yang nelpon ke apartemen dan minta Eloa ngomong ulang karena rekamannya tuh kurang jelas. Dan dia pikir Eloa lagi acting apa gimana sih? Setelah lebih dari 100 jam, polisi akhirnya maksa masuk. Tapi sayangnya ini semua terlambat karena Lindenberg kedua cewek itu. Nayara tertembak di wajah tapi selamat, sedangkan Eloa tertembak di kepala dan meninggal dunia. Dan Lindenberg pun berujung divonis 98 tahun penjara. Ya, kasus ini pada waktu itu jadi tamparan keras untuk media dan juga polisi yang lebih mentingin sensasi daripada nyawa korbannya. Aliana De Vries. Pernah kebayang nggak perjalanan berangkat sekolah yang harusnya biasa aja, malah berubah jadi mimpi buruk gara-gara satu keputusan kecil di bus jemputan? Ini kisah memilukan Aliana De Vries, 14 tahun di Cleveland, Ohio ya teman-teman. Jadi, tanggal 26 Januari 2017, dia pamit sama ibunya untuk ke sekolah. Aliana ini semangat banget ya, karena malamnya tuh mau ada acara dansa bareng ayahnya. Dia udah latihan, udah siapin baju, pokoknya udah siap deh tampil. Lalu dia tuh naik bus kota dan juga terekam CCTV lagi dada-dada ke ibunya. Tapi nyatanya itu jadi momen terakhir dia terlihat hidup. Aliana tiba-tiba turun di pemberhentian yang bukan tujuannya, yaitu 2 stop lebih awal dari sekolahnya. Di rekaman itu kelihatan juga ya ada cowok mencurigakan berjaket putih yang ikut turun dan juga membuntutinya. 3 hari kemudian, polisi menemukan jenazah Aliana di sebuah rumah kosong dengan kondisi yang sangat tragis. Dari situ mereka mulai nge-compare gerakan fisik, hasil CCTV selama beberapa hari, dan rekaman jejak kriminal di daerah situ. Dan akhirnya ketemulah satu nama yaitu Christopher Whitaker, seorang pria berusia 44 tahun. Awalnya pas diringkus mah nolak untuk ngomong apa-apa ya, bahkan bilang gak tahu sama sekali. Tapi pas ngasih lihat bukti DNA sama CCTV, dia langsung ngaku tuh dan bilang kalau dirinya dibawa pengaruh sehingga ngelakuin penculikan, kekerasan dan juga pemerkosaan sebelum akhirnya membunuhnya dengan brutal. Yang bikin kasus ini makin nyesek dan bikin emosi adalah ternyata sistem sekolah yang gagal total. Harusnya sekolah otomatis ngabarin orang tua kalau murid tuh nggak masuk, tapi notifikasi itu error dan nggak pernah terkirim teman-teman. Ya kalau aja ya orang tuanya tuh tahu lebih cepat, mungkin pencarian bisa dimulai lebih awal. Dan pada akhirnya Whitaker divonis hukuman mati serta dijadwalkan eksekusi pada Juli 2026. Dari sini tolong banget ya teman-teman, kalau kalian merasa ada orang yang creepy atau red flag di kendaraan umum, jangan ragu ya untuk cari tempat yang ramai dan please, sistem keamanan sekolah itu nggak boleh diremehin karena taruhannya adalah nyawa. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.